nikah dan perjalanan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maryam, "Fakuli washrabi wa qarri ainang fa imma tarayanna minal bashari ahadat." Sesungguhnya aku telah bernazar, kata Maryam, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Fakuli inni nazartu lirrahman sauman falan ukalliman yauma insiya. Maka aku bernazar untuk tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Asbabun nuzulnya ayat ini bahwa waktu itu Maryam mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa karena membawa bayinya ke kaumnya, akan tetapi bayi itu tanpa bapak, ya. Sehingga ia dituduh untuk melakukan perbuatan keji, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam pada surat tersebut untuk tidak melayani perkataan atau cercaan manusia dengan ucapan. Maka ia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa berbicara, ya. Maka Maryam mengatakan, aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini. Konteksnya dalam puasa bahwa puasa yang dimaksud di sini adalah puasa untuk diam, ya, menahan diri untuk banyak berbicara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Dia lebih baik diam. Ini juga menjadi konteks kita bahwa di bulan suci Ramadan, kalau kita tidak bisa berkata yang baik kepada saudara-saudara kita, maka lebih baik kita auliyasmut, lebih baik kita diam. Karena jangan sampai perkataan yang kita sampaikan itu bisa menyebabkan puasa kita batal. Jadi ini yang mungkin harus dipahami ketika di bulan suci Ramadan. Habis makan sahur, habis sholat, pulang ternyata kita bergibah. Jadi akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi kita tidak memperoleh pahala di sisi Allah, karena ya bukan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu terlebih-lebih lagi. Ya kalau pulang di bulan suci Ramadan subuh-subuh melihat sesuatu atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya, maka lumayan gibahnya, lumayan komentarnya, ya. Kemudian ayat dasar yang kedua selain hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 yang sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambungan ayatnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kami menggarisbawahi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 84 ada di potongan ayat yang terakhir itu. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik
bagimu. Ya, karena tadi sudah dijelaskan tentang kalau orang sakit diperbolehkan untuk ia tidak berpuasa, yang penting ia menggantikan puasanya. Kemudian orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, nanti akan mengqada puasanya menggantikannya. Kemudian bisa membayar fidyah dan lain-lain. Kemudian di akhir tersebut adalah wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa itu harus memiliki ilmu. Jangan berpuasa saja, makan sahur saja, tapi tidak memiliki ilmu ketika kita makan sahur. Sama dengan juga berbuka puasa. Berbuka puasa juga kita berbuka puasa untuk melepaskan syariat itu, untuk kita dianjurkan untuk berbuka, tapi kita tidak tahu bagaimana cara berbuka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika juga kita makan, mungkin kita tidak pernah bertanya-tanya apakah makanan ini halal dan thayyib, padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Maka perintah ini kata fil amar, perintah, makanlah yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau makan makanan yang tidak halal dan tidak baik, ya, maka boleh jadi kita mengikuti perilaku syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Dalam berpuasa juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidahnya, ada fikihnya. Ini juga di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, hai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki masjid. Wa kulu, di sini ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu. Dianjurkan bahwa kalau makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena nanti kita akan ada dampaknya ketika seseorang makan makanan yang halal, sudah thayyib, akan tetapi dia makan makanan yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, ya, puasa yang benar adalah puasa yang mengikuti kaidah agama dan kaidah kesehatan, karena kita sudah tadi jelaskan dalilnya secara komplit, ya. Harus mengikuti kaidah agama dan kaidah kesehatan, ya. Di antara lain dari kaidah kesehatannya adalah bagaimana seseorang ketika ia berpuasa, maka ia memiliki perilaku makan, paham tentang bagaimana ia makan pada saat sahur, makan pada saat berbuka puasa, dan juga dia paham kaidah kesehatannya bagaimana ia minum pada saat ia berbuka dan bersahur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan
selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini bahwa ketika ya berbuka puasa saat azan maghrib berkumandang, maka salah satu ciri kebaikan seseorang, maka ia sebelum melaksanakan sholat, maka ia disunnahkan atau dianjurkan untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Jadi bisa azan dulu, setelah azan maka kita berbuka puasa. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ummatin bi khair. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika ia menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa berpuasalah kalian, maka niscaya kamu akan mendapati dirimu menjadi sehat. Jadi konsepnya kalau ketika kita ingin sehat, maka budayakan untuk berpuasa. Karena manfaat puasa bagi kesehatan ini dapat dibuktikan secara empiris ketika seseorang menahan makan dan minum sekitar 12 sampai 24 jam. Di dalam tubuh seseorang maka ada enzim yang ia tidak akan bekerja, dan ada juga sel yang tidak ada enzim yang dia tidak bekerja ketika seseorang lapar, tapi laparnya dalam keadaan berpuasa. Apabila seseorang lapar, maka perutnya pasti memberikan refleks ke otak melalui saraf, ya, mengirimkan sinyal ke otak dan memberitahu otak bahwa wahai kelenjar yang ada di perut, ada di lambung, ya, tolong aktifkan kelenjar itu, kelenjar yang ada di asam lambung. Makanya biasa kalau berpuasa atau lapar, maka kadang meningkat asam lambungnya orang, bau mulutnya, ya, karena refleks lapar tersebut diperintahkan. Jadi yang menggerakkan kita sebenarnya adalah otak kita, ya, kecepatannya otak itu, ya, mendistribusikan rasa sakit. Begitu kita terbentur, begitu kita lapar, maka rasa lapar itu langsung dikirim ke sistem saraf pusat. Kemudian baru mengirimkan sinyal ke organ-organ itu. Organ-organ kalau lapar adalah pasti lambung yang terasa, ya, untuk mengeluarkan sebuah enzim pencernaan yang bernama enzim pepsin, ya, enzim di mana berfungsi untuk mencerna atau memecahkan protein menjadi ukuran yang sangat kecil. Ya, mungkin kita sudah paham protein, ada protein nabati, hewani. Ya, yang paling sering kita konsumsi adalah protein hewani, ya. Sehingga makanan tersebut mudah dicerna. Maka pada saat melakukan proses pencernaan, memotong makanan itu kecil-kecil di dalam tubuh, maka proses itu menyebabkan lambung kita nyeri. Ya, lambung kita nyeri, khususnya bagi penderita mah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang berpuasa, ya, ini satu temuan ilmiah, orang yang berpuasa maka rasa sakit itu, saya sampaikan tadi yang awal, kalau berpuasanya berpuasa yang benar, ya, berpuasa yang benar. Rasa sakit itu tidak muncul ketika seseorang berpuasa, karena otak itu berhenti untuk
bukan berhenti sebentar ya, bukan berhenti beberapa jam. Berhenti untuk memerintahkan ya, memerintahkan kelenjar perut tersebut untuk mengeluarkan enzim ya, mengeluarkan enzim yang ada di lambung supaya enzim itu berhenti berproses. Karena tadi saya sampaikan bahwa ketika enzim itu tersebut berproses di dalam tubuh memotong makanan-makanan menjadi halus, maka itu rasa nyerinya tinggi. Tapi ketika seseorang berpuasa, maka enzim itu sejenak 12 sampai 24 jam berhenti untuk memotong atau mencerna protein menjadi protein yang sangat kecil. Ya, kenapa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia membantu atau memberikan kesempatan hormon yang lain ya untuk melakukan sistem metabolisme di dalam tubuh sehingga rasa nyeri itu hilang. Ini dilakukan bagi orang yang berpuasa. Bahkan ada juga satu sel jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuh seseorang ada namanya sel lapar. Ya, ada sel lapar, dan sel lapar itu akan berfungsi kebalikan. Sel lapar itu akan berfungsi ketika seseorang berpuasa. Sel lapar itu tidak akan pernah berfungsi ketika seseorang tidak berpuasa. Maka ia berfungsi untuk kebalikannya. Tadi yang berpuasa itu ketika ia lapar maka ada enzim yang tidak bekerja supaya kita tidak merasakan nyeri. Kemudian ini sel dia selama dia manusia itu tidak berpuasa maka sel itu tidak berfungsi, Bapak. Sel lapar tersebut adalah sel yang mempagosit, sel yang memakan semua mikroorganisme benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan itu dilakukan ketika seseorang berpuasa. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya dalam satu pekan kita tidak berpuasa, maka apa yang terjadi? Karena kita tadi makan terlalu berlebih-lebihan. Ketika makan berlebihan, lalu metabolisme di dalam tubuh tidak berhenti sejenak, maka ibaratkan sebagai kendaraan atau mobil. Mobil itu kalau dipakai dalam satu pekan tidak pernah berhenti Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi mesinnya rusak. Sama dengan tubuh kita. Ya, kalau misalnya dalam satu pekan kita tidak berpuasa, ya kan bisa berpuasa Senin Kamis, puasa Senin, puasa Kamis, atau misalnya dalam sebulan sebelum masuk bulan Ramadan kita bisa berpuasa hari putih, dan itu dilakukan kita tidak pernah itu kita lakukan, maka tunggu mikroorganisme dan benda asing yang ada dalam tubuh kita semakin menumpuk yang bisa membuat seseorang itu malas beribadah kepada Allah. Kenapa malas? Karena berat badannya over, kemudian dipenuhi dengan benda-benda asing yang ada dalam tubuhnya, sehingga ya ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, maka salah satu untuk mengeluarkan penyakit tersebut adalah dengan cara bekam. Ya, mudah-mudahan di antara kita ada yang sering bekam 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuh kita lewat hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ketika seseorang berpuasa maka ada hormon yang berpotensi menyebabkan orang serangan jantung. Akan tetapi hormon tersebut dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuhnya ketika ia berpuasa. Maka hormon itu bernama hormon ketokolamin. Orang mengistilahkan adalah hormon respons dari stres. Jadi ketika seseorang stres, maka disunnahkan untuk berpuasa. Tapi berpuasanya sesuai dengan syariat.
Ya, karena umat-umat terdahulu juga orang Hindu, orang Kristen juga berpuasa, tapi berpuasanya mereka bukan berpuasa karena ibadah. Mereka berpuasa karena untuk dalam hal pengobatan. Makanya kembali kita memperbaiki niat kita untuk berpuasa. Jangan sampai dibilang Prof. Masriadi itu menganjurkan kalau misalnya kita stres kita berpuasa Senin Kamis. Maka kan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa." Maka segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika seseorang berniat karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia itu. Kalau ia berniat karena akhiratnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkan untuk kehidupan akhiratnya. Maka kata para ulama kontemporer, bahwa ketika ingin kita berpuasa karena pengobatan, maka niatnya yang awal adalah digabung, berniat untuk mendapatkan pahala puasa dan berniat untuk mendapatkan kesehatan sekaligus. Ya, karena itu tadi saya bilang ada orang yang berpuasa tapi tidak sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya para orang tua kita selalu menganjurkan untuk selalu memperbaharui niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meringkas ini sebenarnya slide-nya ada sekitar 100. Jadi saya bawakan di seminar ilmiah di beberapa kabupaten kota tentang puasa ini. Jadi pada abad ke-15 Lodi Pokorna dia menterapi dirinya dengan mengobati berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuhnya dengan berpuasa. Dan bayangkan dia bisa hidup sekitar 100 tahun dengan kesehatan yang bagus. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Berpuasa. Bahkan di akhir hidupnya dia membuat sebuah slogan, barang siapa yang makan sedikit maka ia akan berumur panjang. Dan ternyata ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kasratun naum. Tidak ada kesehatan yang disertai banyak tidur. Nah, kebalikannya, jangan sampai ada orang di bulan Ramadan tidur itu adalah ibadah. Ya, hati-hati ini karena hadis itu banyak hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu. Maka belajar sedikit hadis. Ya, karena banyak penceramah mengeluarkan hadis-hadis dhaif. Bagus jikalau dhaif dari periwayatnya tapi maknanya sahih, akan tetapi banyak yang mengeluarkan hadis dhaif. Ya, hadis maudhu, hadis palsu. Lanjutan ayat ini, wala sihhati ma'a kasratul akal. Tidak ada kesehatan yang disertai banyak tidur. Wala syifai biharam. Maka tidak ada kesembuhan yang disertai dengan keharaman. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nawawi. Tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak tidur dan tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak makan. Artinya menahan diri pada saat berbuka puasa jangan balas dendam. Ya habis biasa pulang lagi tarawih makan lagi. Jadi setengah mati itu pencernaan untuk ini. Ya. Makanya disunahkan pada saat berbuka puasa, disunahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuka puasalah kalian dengan rutab, dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering baru kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah baru air putih. Ya, karena lambung kita bekerja dengan keras pada saat ini, tiba-tiba kita juga makan makanan yang keras. Nah, maka apa yang terjadi? Lambung kita bekerja tambah keras. Ya. Di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlas shibai fid dunya hum ahlul ju'i fil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga saya baca baru kaget juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah saya membaca kitab-kitab tentang puasa, baru saya mendapatkan banyak juga ustaz-ustaz waktu saya bawakan ceramah ini di Wahda di beberapa tempat, ya kaget. Apa bunyi artinya ini? Sesungguhnya orang yang kenyang di dunia, maka ia akan lapar nanti di akhirat. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlas shibai fid dunya. Sesungguhnya orang yang kenyang di dunia, hum ahlul ju'i fil akhirati gadan. Maka ia akan lapar di akhirat. Maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lain, bahwa siapa yang diberikan semua kenikmatan di dunia ini, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan lain di akhirat. Itu yang disebut dengan, siapa yang bisa menjawab? Istidraj. Jadi jangan di dunia ini mau berdoa. Saya kadang Bapak Ibu sekalian, saya mengevaluasi diri saya, alhamdulillah semua apa yang saya doakan kepada Allah tidak ada terkabul, tidak ada yang tidak terkabul. Dan saya kadang menangis, ya Allah jangan sampai apa yang doa-doa saya di dunia ini yang Engkau kabulkan semuanya, tapi di akhirat saya tidak mendapatkan bagian sama sekali. Saya berdoa beli mobil Pajero, lama kemudian Allah kasih saya uang untuk beli Pajero. Saya berdoa untuk cepat profesor, alhamdulillah umur 39 saya profesor. Saya berdoa untuk kuliah dan kuliah seterusnya, karena baru-baru kemarin saya selesai kuliah lagi. Sampai gitu. Allah kasih kemudahan-kemudahan. Dan saya yang paham agama menangis. Jangan sampai Allah memberikan semua kenikmatan di dunia, tapi tidak ada bagian di akhirat. Sama hadis ini. Kalau kita makan semua apa yang kita inginkan di dunia ini, maka kita tidak ada lagi bagian nanti di akhirat. Nanti lapar ke Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang di hadapan kita nanti di bulan suci Ramadan, jangan kita makan semua ini. Atau ya sekarang kebalik nih, saya lihat setiap pertemuan ada teman-teman, jangan orang awam, profesor saja membungkus. Jadi dulu itu ibu-ibu Columbus, sekarang bukan lagi ibu-ibu Columbus, bapak-bapak Columbus ini juga. Ada makanan tersisa dibawa, ada makanan ini dibungkus dan lain-lain sebagainya. Karena kenapa? Dia menganggap sebentar saya makan lagi, padahal sudah makan nih. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini panjang sekali, nanti mungkin kita berdiskusi. Ya, karena saya ada slide yang terakhir, nanti ada yang bertanya kira-kira ada di sini ya. Ini ada ilmuwan gizi terakhir ya, ilmuwan gizi gara-gara menemukan ada ilmuwan dari Amerika, dia seorang ahli gizi. Masuk Islam pada abad 1425 Hijriah. Dia meneliti tentang puasa Ramadan dan menemukan yang mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan maka 10% sel-sel tubuhnya seseorang menjadi sehat. 10 hari kedua di bulan suci Ramadan maka 66% sel tubuhnya sehat. Dan 10 hari ketiga maka ia akan memperbaharui 100% sel-sel tubuh yang rusak itu menjadi sel-sel yang sehat. Maka ketika seseorang selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, maka sistem kekebalan tubuhnya 10 kali lipat meningkat. Ya, meningkat level kecerdasannya. Jadi kalau mau cerdas ya berpuasa di bulan Ramadan. Meningkat level kecerdasannya, meningkat juga fungsi hormon-hormonnya, dan orang menjadi ringan. Jangan kebalikan di bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan berat badannya bertambah. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Bukan kita juga mau kurus Bapak Ibu sekalian, tapi setidaknya bahwa karena sel-sel tubuh kita rusak, diperbaiki dengan 10% menjadi sel yang tumbuh dengan baik, maka tubuh kita menjadi ringan.
Artinya kalau dikaitkan dengan hadis dan hadis Rasulullah bahwa ketika orang berpuasa Ramadan 30 hari, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Ya, dapat juga selain dosa tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sel-sel yang rusak di dalam tubuh tak itu diperbaiki kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. 100% sel tubuh yang rusak semua diperbaiki oleh Allah pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sempurna dan paripurna. Bukan berpuasa ya la tawal uzza, ikut-ikutan. Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kesempatan yang kami gunakan, semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada sesi diskusi, boleh satu atau dua.